Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Maumi Farhati dengan NIM 43121009, Program Studi Hubungan Internasional semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait perjuangan Menteri Perempuan pertama Julia Gillard di Australia. Perbedaan gender telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Terdapat beberapa hal yang membentuk perbedaan gender, yaitu agama, politik, ataupun psikologi. Perbedaan gender menghasilkan berbagai ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan ini mencakup setiap pembelaan, pengucilan, atau pembatasan yang diatur atas dasar jenis kelamin, yang memiliki pengaruh dan tujuan untuk mengurangi pengakuan, penikmatan, dan penggunaan HAM, serta menghapuskan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil terhadap kaum perempuan. Feminisme liberal. Istilah feminisme terbentuk dari kesadaran akan subordinasi dan ketertindasan perempuan oleh patriarki. Gagasan utamanya yaitu fokus dalam mengupayakan pengangkatan status perempuan supaya setara dengan laki-laki dan bebas dari eksploitasi serta menghindari diskriminasi jenis kelamin. Persoalan mengenai adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan memunculkan aliran feminisme liberal. Aliran feminisme liberal melihat bahwa ketertindasan yang dialami perempuan disebabkan karena kurangnya kesempatan dan pendidikan baik secara individu maupun kelompok. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan kaum perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. Keberhasilan dalam perjuangan feminisme serta tuntutan demokrasi supaya semua warga negara berpartisipasi aktif dalam politik dalam menyelenggarakan pemerintah yang lebih baik mengharuskan keikutsertaan perempuan dalam segala bidang termasuk politik. Dengan kata lain, perempuan diharapkan ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Istilah kompetensi berasal dari kata compete yang berarti ikut ambil bagian dalam balapan, kontes, atau ujian. Selanjutnya, kompetens berarti memiliki kemampuan dalam pekerjaan tertentu, pendapatan yang cukup bagi seseorang untuk hidup, dalam kesenangan, serta memiliki kapasitas legal dalam hukum dan akademik. Ada 5 alasan perlunya partisipasi perempuan dalam dunia politik. Yang pertama yaitu kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki, untuk memangku jabatan politik yang bisa meningkatkan legitimasi pemerintahan demokratis yang mengklaim mewakili semua warga negara. Yang kedua yaitu warga negara percaya bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu perempuan merupakan kelompok talenta yang besar. Yang keempat yaitu pemerintahan yang merangkul pemimpin laki-laki dan perempuan, menyampaikan pesan kepada warga negara dewasa dari semua kelompok umur bahwa dunia politik terbuka bagi semua orang dan semua golongan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu fakta bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman hidup yang berbeda. Dalam hal feminisme, kita tidak dapat melewatkan pemerintahan Australia yang memiliki kurangnya kesadaran dalam mengupayakan kesetaraan gender dari tahun ke tahun. Citra Australia pada tingkat internasional terus menurun. Dalam konteks kesetaraan gender, terutama pada tahun 2010 di mana Australia memiliki Perdana Menteri perempuan pertama dalam dunia politiknya, Julia Gillard. Hal ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan di tengah peristiwa penggambaran media terhadap dirinya dan juga maskulinitas yang mengelilinginya di parlemen. Julia Gillard pada masa kepemimpinannya terus menjalankan pemerintahan sebagai Perdana Menteri Australia. Berbicara mengenai kebijakan luar negeri Australia, tidak ada kerangka kerja mengenai kesetaraan gender yang menyeluruh pada masa kepemimpinan Kevin Rudd hingga masa kepemimpinan Julia Gillard. Perjalanan politik Julia Gillard pada masa jabatannya sebagai Perdana Menteri perempuan pertama di Australia, di tengah adanya maskulinitas dan seksisme dalam parlemen Australia, memperlihatkan bagaimana perempuan masih dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan dalam dunia perpolitikan Australia. Di samping adanya tekanan dan serangan berbasis gender dari dalam negeri selama kepemimpinannya, Gillard terlihat mengintegrasikan gender dan nilai-nilai feminisme liberal ke dalam beberapa
politik luar negerinya, menggunakan sudut pandang feminisme liberal yang memiliki komitmen politik. Penunjukan Duta Global untuk Perempuan dan Anak-anak pada tahun 2011 memperlihatkan komitmen Australia pada masa kepemimpinan Gillard untuk menjadi yang terdepan dalam upaya untuk mempromosikan peran perempuan dan anak perempuan secara global. Pada tanggal 8 Maret 2012, pemerintahan Gillard meluncurkan Australian National Action Plan on Women, Peace and Security yang dimana ini bertujuan untuk mengkonsolidasi upaya pemerintah Australia dalam memasukkan perspektif gender ke dalam pembangunan perdamaian dan keamanan, melindungi hak asasi perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, serta mempromosikan partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.